Malam guys, ketemu lagi dengan channel saya Jack Volta guys. Ini jelas daging untuk Anda karena saya akan mengunggah konten justru yang berbalik. Dari konten yang berbalik artinya misalkan benar, ini saya konten yang tidak tepat. Jadi kalau konten ya saya yang ini tidak tepat ini akan Anda bisa cerna supaya kelemahan kulkas ini tahu persis sebab kenapa ini Anda akan tahu dan saya bongkar. Ini khususnya ini mengenai kapiler juga guys. Saya akan menguji supaya Anda tahu bahwa kapiler ini paling pengaruh dan paling berperan di kulkas. Saya akan uji. Ini adalah kulkas sub satu pintu kecil, tekanan ampere 0,6, dan saya akan uji dengan menggunakan kapiler 0,31 sepanjang 3 meter. Jadi apakah dingin atau tidak, ini akan saya isi freon dan saya akan habisin malam ini supaya Anda tahu. Konten yang berbalik seperti ini mudah-mudahan malah Anda tahu kelemahan sebuah kulkas. Mudah-mudahan Anda tahu persis kelemahan sebuah kulkas karena konten ini sengaja saya buat berbalik supaya Anda tidak bertanya-tanya kapiler ini bagaimana rumusnya, lubangnya berapa. Ini pasti ketahuan kalau saya uji balik. Ini luar biasa lagi, ini pasti daging untuk Anda karena ini karena Anda tahu semakin tekanannya besar, kompresor lebih besar ampernya sama dengan semakin lebar lubang kapiler. Ini rumusnya. Semakin kecil tekanannya, ampernya semakin kecil, sudah pasti lubang kapiler semakin kecil. Ini adalah rumus pasti. Tapi saya akan uji berbalik supaya Anda tahu dan percaya bahwa bagaimana lubang kapiler lebih besar, dingin apa tidak kulkas satu pintu, saya akan habisin malam ini guys. Ini kapiler 0,31. Oke bos, siap sudah. Ini kapiler 0,31 guys. Jadi sengaja saya uji supaya Anda ini tahu bahwa rumus di sebuah kulkas ini kapiler. Kalau saya akan berbalik, lubangnya terlalu besar, apakah dingin apa tidak, saya akan uji dan isi freon. Ngopi bos? Ngopi? Ini sub kecil. Ini kapiler saya 3 meter ini. Saya akan uji dengan vakum dan saya akan isi ini. Dan akan mundur ini. Tekanannya berapa, dinginnya kayak apa, ini Anda akan tahu. Jadi kalau sebab gara-gara kapiler terlalu lebar atau terlalu kecil, ini Anda akan tahu ini. Ini sudah mundur dan saya akan vakum. Sudah hampir. Saya akan ketok kelas. Sudah vakum. Ngopi. Ini sudah saya vakum. Oke. Dan saya akan isi.
tekanannya berapa, dingin apa tidak, semakin besar lubang kapiler. Dengan mesin satu pintu ini Anda akan tahu, akan berpikir bahwa rumus kapiler ini kunci sekali untuk sebuah kulkas. Pipa sudah ngelut, tekanan saya akan uji ke depan. Ini sudah putih. Apakah di sini dingin? Ini sudah dingin. Tapi tekanan frontnya berapa? Oke. Ini sengaja saya coblos karena ini penting untuk pengetahuan Anda, supaya tahu bahwa rumus-rumus kapiler ini adalah rumus paling penting. Ini dingin, tekanannya yang jadi maksud. Tuh tekanan 30. Sengaja saya nggak kasih ampere karena konten saya ntar kehabisan. Ini sudah adem tapi nggak ada icing. Oke. Ini sudah adem tapi tidak ada icing. Filternya sedikit anget. Hanya berair. Oke. Inilah yang disebut kapiler, guys. Jadi ini jelas tidak tepat. Jadi sudah saya uji supaya Anda tidak penasaran bahwa kapiler 0,31 untuk kompresor satu pintu
Dingin bisa tapi tidak beresing guys. Artinya ia pun beresing, tekanannya sangat tinggi, ampernya tentu sudah pasti tinggi guys. Jadi kira-kira begitu. Ini yang disebut rumus. Jadi bahwa rumus ini paling penting untuk Anda, karena ini saya kasih konten yang berbalik supaya Anda tahu persis. Karena lubang kapiler ini terlalu besar, dingin apa tidak kulkas Anda? Ini Anda pasti tahu, karena ini konten sengaja saya buat supaya saya uji bahwa kebenaran kapiler ini adalah rumus kuncinya guys. Ini luar biasa. Anda tukang kulkas pemula ini akan tahu persis. Konten kulkas ini tidak main-main, sengaja saya coblos supaya Anda tahu. Jadi yang jelas, semakin besar tekanan kompresor sama dengan semakin besar lubang kapiler. Semakin rendah tekanan atau ampernya semakin rendah sama dengan semakin kecil lubang kapiler. Saya uji ini 3 meter. Rumus ini sudah pasti, artinya begini, semakin panjang seperti selang, artinya semakin nyemburnya ini melemah. Tapi kalau lubangnya, kalau tekanan rendah, lubangnya besar, tetap ini tidak mengadakan esing di evap. Karena tekanan ini rendah, tekanan anginnya, jadi tidak nyemprot di evapnya, ini banter, jadi seolah-olah ini labas, nyeplos guys. Jadi itulah sebuah konten yang berbalik supaya Anda tahu, supaya Anda paham tentang kulkas guys. Malam guys.